Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya serta mengajarkannya merupakan amalan yang agung yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tolak ukur kebaikan seorang mukmin adalah saat ia mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi apapun bentuk daripada mempelajari serta mengajarkan Al-Quran tersebut, maka ini adalah suatu amalan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala ganjar sehingga menjadi tolak ukur kebaikan seorang mukmin. Baik itu mempelajari cara membacanya maupun mempelajari isi kandungannya, belajar tafsirnya, maka ini memiliki keutamaan yang sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kedua hal tersebut harus dibandingkan sehingga diperolehlah mana yang lebih utama, maka tentunya yang satu harus mengunggulkan daripada yang lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menjelaskan tentang hadis tersebut. Wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limahu. Mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran itu mencakup dua hal. Baik itu mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, tata cara membacanya dengan benar, maupun mempelajari dan mengajarkan maknanya, isi kandungannya. Jadi ada dua yang dimaksudkan dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran tersebut, yaitu mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran tersebut dengan benar dan juga mengajarkannya, serta mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut dan juga mengajarkannya. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Dan mempelajari isi kandungan serta mengajarkan isi kandungan tersebut adalah yang lebih utama daripada mempelajari serta mengajarkan tata cara membacanya saja. Kenapa? Fa innal ma'na huwal maqsud. Karena sesungguhnya mempelajari makna dan mengajarkannya itulah tujuan diturunkannya Al-Quran tersebut. Wal lafdhu wasilatun ilaihi. Sedangkan mempelajari dan mengajarkan lafadznya, tata cara membacanya dengan benar, itu adalah wasilah, sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Fata'allumul ma'na wa ta'limuhu, ta'allumul ghayati wa ta'limuha. Maka mempelajari makna, isi kandungan Al-Quran tersebut, serta mengajarkannya, maka itu adalah mempelajari serta mengajarkan tujuan daripada diturunkannya Al-Quran tersebut. Wa ta'allumul lafdhil mujarrad wa ta'limuhu ta'allumul wasail wa ta'limuha. Sedangkan mempelajari serta mengajarkan lafadznya saja, tata cara membacanya dengan benar saja, maka itu mempelajari serta mengajarkan wasilah, sarana untuk mencapai tujuan. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Dan perbedaan antara keduanya sebagaimana perbedaan antara tujuan dan juga wasilah, sarana. Maka dari penjelasan beliau tersebut sangatlah jelas bahwasanya kedua hal ini memiliki keutamaan. Baik itu mempelajari serta mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik, serta mempelajari serta mengajarkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Keduanya memiliki keutamaan. Hanya saja yang lebih utama adalah mempelajari serta mengajarkan isi kandungannya. Maka di sini justru menjadi motivasi kita. Bagi kita yang bersemangat untuk membaca Al-Quran dengan benar, mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar, serta mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, jangan sampai kita berhenti pada titik tersebut saja. Kenapa? Karena ini baru wasilah, ini baru sarana. Ada hal yang lebih penting yang harus kita tuju, yaitu tujuan. Apa itu? Yaitu mempelajari dan juga mengajarkan isi kandungan tersebut. Ya, mempelajari Al-Quran dengan cara kita mempelajari huruf-hurufnya agar membacanya dengan benar, itu memiliki keutamaan. Dalam sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah,
wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya bacaan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi hanya dengan membaca huruf-hurufnya saja tanpa mengerti apa isi kandungan daripada Al-Quran tersebut, huruf-huruf tersebut, sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Dengan syarat ikhlas niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan juga mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun mempelajari serta mengajarkan isi kandungan Al-Quran tersebut, kita pelajari tafsirnya, kita fahami isinya, tadaburi ayat-ayatnya, maka ini jauh lebih utama daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca huruf per hurufnya saja, akan tetapi Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW agar ditadaburi maknanya, difahami maknanya, kemudian diambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut dan kemudian diamalkan. Di dalam surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab yaitu Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran tersebut diberkahi. Untuk apa diturunkan? Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran daripada Al-Quran tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.